Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Ahmad Rasdin dari kelas 12 MPU2 Presensi 32. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya mengenai strategi pemasaran untuk memenuhi nilai tugas PKK jurusan. Strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk baik barang ataupun jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. 2. Sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 3. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran. 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Promosi melalui media sosial. 2. Partnership atau kerjasama. 3. Diskon soft opening. 4. Terlibat kegiatan amal atau sponsorship. 5. Mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan marketing plan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. 2. Menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain. 3. Sebagai bentuk penyesuaian bisnis. 4. Meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Berikut ini adalah manfaat dari marketing plan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. 2. Untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. 3. Menjadi sumber informasi. 4. Dapat menjadi alat untuk menghindari konflik. 5. Menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Cara membuat marketing strategi sebelum atau prospek. Pertama, tentukan target pasar. Kedua, ciptakan komunikasi menarik dengan calon pembeli. Ketiga, pilih media yang relevan. During atau selama lead, membuat calon pembeli tertarik pada produk atau jasa kita. Menciptakan hubungan baik dengan calon pembeli, memberikan kemudahan bagi calon pembeli. Sesudah atau after sales, memberikan pelayanan kelas dunia kepada pembeli, menaikkan customer lifetime value, menciptakan sistem referral. Kesimpulan, bagaimana cara orang yang belum pernah membeli kemudian tertarik? Begitu tertarik, kita jaga orang tersebut dengan memberikan value, kemudian orang tersebut akan membeli, lalu memberikan pengalaman dan bagaimana cara mereka membeli lebih banyak serta mempromosikan produk kita ke teman atau komunitasnya. Strategi pemasaran Gojek. Strategi pemasaran yang ditetapkan oleh Gojek di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Ketiga, Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. 4. Gojek membuat iklan yang unik dan menarik. 5. Gojek juga bermitra dengan banyak partner bisnis yang terpercaya. 6. Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. 7. Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Menilai perkembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pertumbuhan usaha. Berbicara mengenai pengembangan usaha berarti kita akan membicarakan manajemen usaha. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang lain dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi, yaitu planning atau fungsi perencanaan, yang kedua organizing atau fungsi perorganisasian, yang ketiga directing atau fungsi pengarahan, yang keempat controlling atau fungsi pengendalian. Saat melakukan kegiatan manajemen maka akan ada 3 hal yang harus dijalankan, yaitu 1. Mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha. 2. Mengetahui pentingnya manajemen. 3. Mampu mempraktekkan fungsi manajemen. Unsur-unsur manajemen meliputi 1. Manusia. 2. Uang. 3. Bahan. 4. Mesin. 5. Metode. 6. Pasar. Menilai perkembangan usaha. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara produktif. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama, faktor internal. Di antaranya sebagai berikut. Kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi,
struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, entrepreneurship. Faktor eksternal. Yang pertama faktor pemerintah, yang kedua kebijakan ekonomi, birokrat, politik, tingkat demokrasi. Faktor non pemerintah yaitu sistem perekonomian, sosiokultur budaya masyarakat, sistem perubahan dan kondisi perburuan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha. Yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi. Yang ketiga, jumlah pelanggan. Yang keempat, perluasan usaha. Yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Yang keenam, perbaikan sarana fisik. Yang ketujuh, pendapatan usaha. Cara memulai bisnis dari nol. Yang pertama, tentukan produk atau dengan kata lain menentukan ide. Yang kedua, susun rencana bisnis yang matang. Yang ketiga, siapkan modal finansial dan mental. Yang keempat, kita harus fokus pada satu bisnis. Jika perlu, bentuk tim kerja yang solid. Yang kelima, lakukan pengelolaan keuangan yang baik serta lakukan promosi yang baik pula. Yang keenam, disiplin waktu. Yang ketujuh, terus belajar dan membuka diri serta lakukan inovasi. Yang kedelapan, jangan takut gagal. Cara bisnis kecil jadi besar. 10 strategi yang bisa dilakukan untuk membuat bisnis menjadi terlihat besar. Yang pertama, membuat bisnis terlihat dari luar. Yang kedua, stiker mobil. Yang ketiga, iklan di invoice. Yang keempat, nada tunggu. Yang kelima, website atau marketing online. Yang keenam, seragam. Yang ketujuh, packaging. Yang kedelapan, kartu nama. Yang kesembilan, branding. Yang kesepuluh, berbagi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.